ke depan. Silahkan, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih atur nafas juga ya. Ya. Terima kasih, Dokter. Oke, Dok. Saya izin share screen ya. Baik, Dok. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, juga teman-teman Perdosi Surabaya, dan juga saya dari tempat lain juga ada yang hadir, dan juga saya ada Bapak Ibu sekalian yang berkenan join. Jadi terima kasih, mungkin bisa sambil istirahat atau sambil sarapan. Ya, terima kasih, saya bagian judul mengenai deteksi dini stroke. Ya, jadi tadi sudah banyak disampaikan data mengenai stroke oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Pusat Otak dan juga oleh Ketua Perdosi Surabaya, Dr. Ahmad Firdausani, spesialis saraf konsultan INS. Ya, jadi memang di Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menyebutkan bahwa stroke ini penyebab kematian yang ranking atas. Ya, jadi peringkat kedua secara internasional sebagai penyebab kematian setelah penyakit jantung. Dan ini sedikit berbeda. Ini data dari WHO yang terakhir dirilis tahun 2019. Nomor 2, di Indonesia sendiri ternyata stroke menjadi peringkat pertama sebagai penyebab kematian. Ya. Kalau di dunia nomor 1, di dunia nomor 2, di Indonesia menjadi nomor 1. Ini tentu menjadi keprihatinan sendiri buat kita semuanya, sehingga sangat tepat. Jadi setiap 1 tahun sekali ada yang saling mengingatkan, tentunya tidak setiap hari kita saling mengingatkan mengenai bahaya stroke. Kemudian terkait tadi kematian ini kecacatan pada usia dewasa muda, stroke adalah penyebab kematian kecacatan yang nomor 3 menurut data dari WHO di seluruh dunia. Jadi kalau kita jalan-jalan menemukan pasien yang jalannya agak nyeret ya, atau tangannya agak tertekuk, kemungkinan besar itu adalah pasien stroke. Jadi Hari Stroke Dunia tanggal 29 Oktober yang sedang kita tadi seperti sampaikan Dr. Firdaus, dan kita peringati saja, tetapi untuk saling mengingatkan. Jadi stroke sendiri merupakan gangguan peredaran darah otak yang menurut definisi yang terbaru sejak tahun 2013, bukan hanya otak saja, tetapi juga di daerah mata, retina, dan yang ketiga adalah di daerah spine, di daerah tulang punggung kita. Jadi 3 tempat tersebut yang sekarang menjadi definisi untuk stroke. Dan ini juga mengakibatkan kerusakan jaringan, tadi menimbulkan cacat dan kematian. Ini kalau kita lihat pembuluh darah atau selang dari jantung menuju ke otak, ya. Ini kita lihat yang merah ini adalah selang pembuluh darahnya, ini masuk ke otak. Sebelum masuk ke otak ada yang sedikit ke depan. Inilah yang tadi ada dikenal dengan nama retina stroke atau stroke mata. Karena secara embriologi atau zaman dulu ya, sebelum lahir itu pembentukan organ itu adalah masih satu rumpun, sehingga ahli kesehatan stroke memasukkan definisi stroke pada retina juga termasuk dalam stroke. Nah, ini otak kita juga adalah pusat gerak yang sangat penting, juga pusat sensorik atau perasa ya. Juga ini merupakan pusat untuk bernafas, berpikir, emosi dan sebagainya ya. Bagaimanakah gejala stroke sendiri? Yang khas stroke itu timbulnya mendadak, dan ini berupa gangguan gerak yang paling banyak, kemudian bisa berupa lumpuh separuh, kemudian wajah yang merot atau mencong, bisa disertai bicara yang pilu atau cadel. Ini adalah gejala yang banyak dialami oleh pasien stroke. Gejala lain juga bisa berupa gangguan sensorik, berupa gangguan rasa raba, kemudian juga bisa berupa gangguan keseimbangan, ya, sehingga untuk berjalan saja pasiennya sudah mengalami kesulitan, dan vertigo yang terus-menerus, atau juga nanti ada yang gejalanya sempoyongan. Ini di antara gejala-gejala dari stroke. Nah, kemudian ada juga yang lain, yaitu yang kita kenal dengan nama afasia, jadi gangguan berbahasa. Jadi pasien stroke ini ada yang tidak bisa bicara sama sekali. Jadi kalau kita tanya nama siapa Pak, namanya diam, ingin ngomong, mukanya sudah ingin ngomong tapi tidak bisa keluar kata-kata. Ya, bisa juga itu suatu dari gejala dari pasien stroke. Atau jenis yang lain, pasiennya malah ngomong terus, ya, sering dikira sakit jiwa, ternyata terkena pada otak, jadi stroke pada pasien tersebut. Atau kalau kita tunjukkan benda misalnya, ya Pak ini apa, ya, padahal beliau misalnya seorang guru, seorang dosen yang tiap hari ketemu ballpoint, ya, kita tanya benda apa ini, apa ya, tidak tahu namanya tapi dia bisa bilang, oh ini untuk nulis ya, namanya apa Pak, apa ya yang bisa nulis, nah itu
Jangan-jangan itu bisa juga merupakan gejala dari stroke. Baik, para hadirin sekalian, itu jenis stroke-nya sendiri secara umum biasanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama stroke penyumbatan atau disebut dengan stroke iskemik atau infark. Ya. Jadi selang pembuluh darah yang mau masuk ke otak atau di dalam otak itu mengalami buntu atau penyumbatan. Ini kalau dilakukan foto CT scan jadi gambaran hitam. Ini yang penyumbatan. Nanti kita bedakan dengan gambaran yang stroke jenis kedua. Ini yang masih stroke jenis pertama, yaitu khas serangannya mendadak dan kebanyakan saat tidur, bisa juga saat aktivitas, tapi yang jenisnya banyak saat tidur atau saat bangun tidur, dan ini bisa ringan sampai yang paling berat. Dan beberapa kasus juga disertai adanya gejala peringatan atau dikenal dengan nama TIA atau serangan otak sepintas. Ya, apa itu TIA? Mungkin sudah banyak mendengarkan. Jadi ada orang pasien yang mungkin di rumah kok lemas, lumpuh, kemudian dibawa ke rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit, kok sembuh sendiri, atau baru sampai di rumah sakit, kok sembuh sendiri. Ya. Ada yang tidak jadi ke rumah sakit, pulang saja sudah sembuh. Nah, terjadi serangan lagi, sampai berulang dalam sehari ada yang pernah sampai ada yang 3 kali, 4 kali. Ya. Kok hilang timbul. Nah, itu yang disebut dengan TIA atau serangan otak sepintas. Ini merupakan tanda peringatan sebelum lagi terjadi stroke yang sungguhnya sudah tidak bisa hilang timbul tadi. Kemudian yang jenis yang kedua, tadi yang penyumbatan, yang kedua adalah perdarahan. Jadi kalau difoto, dilakukan CT scan di rumah sakit yang punya fasilitas CT scan atau MRI, ini akan tampak gambaran putih seperti ini. Ini merupakan darah. Jadi pembuluh darahnya ada yang sobek karena berbagai macam penyebab. Nah, ini. Jadi biasanya lebih parah, ya, lebih gawat kondisi pasiennya. Jadi serangannya ini bisa sampai mual muntah, kadang disertai kejang, bahkan sampai pingsan, pasiennya tidak sadar. Ini adalah stroke yang jenis perdarahan. Ya, kemudian pasien-pasien stroke ini juga mempunyai yang dikenal dengan nama faktor risiko. Ada yang memang sudah tidak bisa dihindari. Ya. Jadi sudah tidak bisa dihindari. Usia semakin tua juga akan semakin berisiko stroke. Ya, tidak mungkin ya, walaupun sudah operasi plastik menjadi muda lagi, tetapi sel-sel tubuh tidak bisa ditipu, ya, masih sudah tua. Ya. Kemudian jenis kelamin, ya, lebih banyak laki-laki. Ya, memang ada jenis stroke yang lain, mungkin stroke yang perdarahan subarachnoid itu pada yang jenis perempuan. Ya, tapi kalau secara umum, data secara global juga menunjukkan bahwa stroke banyak dialami oleh pasien laki-laki. Ya, ini sudah memang ada takdirnya sendiri-sendiri, ya, ada penyakitnya untuk laki-laki, ada yang memang untuk perempuan. Kemudian ada juga faktor keturunan. Jika ada orang tua atau mungkin kakek nenek yang mengalami stroke, ya, mungkin perlu check up. Ya, kita lihat faktor risiko apa, kok bisa sampai di keluarga ada yang jadi stroke. Ya. Kemudian pada ras etnik tertentu, ini juga yang suatu hal yang memang sudah tidak bisa dihindari. Dan ini yang sangat penting, ada faktor risiko yang bisa dihindari atau modifiable risk factor. Jadi yang pertama, yang terbanyak dimiliki oleh pasien stroke adalah tekanan darah yang tinggi, tekanan darahnya naik. Ya. Yang kedua, yaitu kencing manis atau diabetes. Yang ketiga, penyakit jantung, ada TIA, dan juga ini yang harusnya bisa sangat dihindari, yaitu rokok. Ya. Cuma ya, punya iklannya yang penting rasanya, yaitu yang mungkin harus kejar kita hadapi juga. Yang berikutnya, yang non modifiable yang bisa dihindari, yaitu kolesterol yang naik, kemudian juga obesitas, ya, berat badannya yang sangat naik atau lingkar pinggang dibandingkan lingkar perutnya juga sudah naik. Nah, ini bisa dihindari dengan menurunkan berat badan tersebut. Kemudian pemakaian berbagai kontrasepsi, alkohol, narkoba, dan juga ini yang sangat penting saat pandemi yang lalu, ya, inaktivitas ini juga perlu dihindari. Jadi tetap kita beraktivitas dalam kondisi apapun. Ya, ini diantaranya yang pencegahan yang bisa dilakukan, yaitu melakukan olahraga dengan intensitas yang sedang hingga kuat, bisa berupa jalan sehat, santai atau senam yang ringan, ya, lari juga yang ringan. Nah, ini diharapkan adalah paling tidak 30-40 menit sehari dan 3-4 kali seminggu. Ya, bagi mungkin kalau kami di Surabaya ini ada namanya Car Free Day tiap hari Minggu. Ya, kalau bisa bukan hanya minggu saja olahraganya, tetapi dalam seminggu adalah 3-4 kali berolahraga. Ini yang sangat kita harapkan. Juga aktivitas yang mungkin saat ini juga booming, banyak yang suka, jadi bersepeda bisa dilakukan. Ya, ada batasan-batasan waktunya, ya, yang bisa dilakukan dalam rangka untuk pencegahan stroke tersebut. Ya, tentunya juga pencegahan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan secara teratur bagi yang tadi mempunyai tekanan darah yang naik,
kemudian kencing manis, penyakit jantung, dan berbagai macam tadi faktor risiko, tentu perlu melakukan pemeriksaan teratur. Dan bila terjadi stroke, ini yang mudah-mudahan tidak ada yang terkena stroke ini dari para hadirin sekalian. Jadi bila terjadi stroke harus segera dibawa ke rumah sakit. Tentunya rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk penanganan stroke. Jadi dihindari, mungkin ada yang nanti masih nunggu keluarganya ngumpul dulu, ya, atau datang dulu, atau ada yang datang ke praktekan dokter swasta dulu. Jadi sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Ya. Ada yang memang bisa menggunakan ambulan atau langsung dibawa ke rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas untuk penanganan stroke. Karena ini time is brain, itu adalah moto. Jadi harus segera dilakukan penanganan untuk stroke tersebut. Ini yang dilakukan di rumah sakit. Jadi mungkin nanti akan ditegaskan lebih lanjut ke Dr. Ricky, yaitu mengenai diagnosis stroke. Ada nanti yang menggunakan CT scan kepala, MRI, MRA, angiografi, rekam jantung, dan seterusnya. Ini banyak sekali pemeriksaannya. Dan juga terapi-terapi yang tersedia juga bermacam-macam. Ini diantaranya penata laksanaan untuk stroke. Ya mungkin ini slide-slide yang terakhir ya. Jadi sebagai ringkasan saja, jadi kita kenali gejala stroke supaya lebih mudah menghafalkannya, yaitu gercep. Ya. Jadi kalau ada gerak separuh tubuh lemah, rasa tebal separuh, kemudian ada cadel atau pilu yang mendadak, atau juga mata yang kabur mendadak satu sisi, juga mungkin ada perot muka separuh, ya. Kita harus waspada, jangan-jangan itu adalah stroke. Ya. Jadi gercep harus gerak cepat. Ya. Yang kedua, ya, ada gaspol stroke. Mungkin kita ada keluarga dengan riwayat stroke, S mungkin, dan juga P penyakit darah tinggi, diabetes, O obes atau kegemukan, kemudian laki-laki. Ya. Ini adalah faktor risiko stroke sehingga perlu nanti penanganan yang lebih lanjut. Ya. Ini mungkin yang memiliki tekanan darah tinggi, makanan-makanannya sudah mulai diatur, yang sedikit mungkin perlu dinikmati dan juga diimbangi dengan olahraga. Ya. Kemudian juga yang kolesterolnya naik, mungkin kita perlu juga membatasi makanan-makanan seperti ini. Ada makanan yang sudah tidak boleh sama sekali. Ini adalah tentunya cara melakukan pencegahan terhadap faktor risiko stroke. Dan yang ketiga, stroke ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Kita harus waspada. Jadi gejala-gejala yang tadi harus segera ditangani dengan secepatnya sebelum terlambat dan sudah defisitnya sudah tidak bisa ditangani lebih lanjut. Ya mungkin yang terakhir, bagi yang sudah kena stroke berulang, juga tetap beraktivitas, jadi jangan mager, jangan malas gerak, tapi selalu aktif untuk pencegahan stroke. Karena ada yang menganggap kalau orang sudah kena stroke, berarti sudah kebal, sudah dapat vaksin, sudah ini bukan ya. Jadi kalau orang sudah kena stroke, itu ada risiko stroke berulang, yang ini harus dicegah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ardi atas pemaparan materinya yang sangat baik dan informatif untuk kita semua ya Dok. Terima kasih banyak. Bagi Sobat Otak yang memiliki pertanyaan atas materi yang disampaikan oleh Dr. Ardi, dipersilahkan untuk mengetik pertanyaan di kolom Q&A Zoom atau di kolom komentar YouTube kami. Alamat channel YouTube kami di @rumahsakitotak. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua mengenai penanganan stroke. Materi yang kedua ini akan dibahas oleh narasumber kita dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Dr. Ricky Gusanto, spesialis saraf FINR. Baik, kepada Dr. Ricky dipersilahkan untuk memaparkan materi selama 20 menit ke depan. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya buat Sobat Otak dan juga Dr. Saiful Ardi, spesialis saraf konsultan dari UNER, dari Tomo. Senang kita bisa berjumpa lagi para Sobat Otak. Di sini tadi saya melanjutkan tentang penanganan stroke. Tadi Dr. Saiful Ardi sudah memaparkan tentang stroke itu apa. Ya, saya tidak akan berlama-lama ya tentang penanganan stroke karena ini yang mungkin Sobat Otak akan temui sehari-hari ya. Mungkin ada korban di sekitar kita yang kemungkinan ke arah stroke.
Dan ini yang paling penting seperti tadi Dr. Ardi bilang, ya dari pembawa acara bilang bahwa hari ini adalah Hari Stroke Sedunia, ya World Stroke Day, dan temanya tahun ini adalah setiap menit sangat berharga. Jadi kita memang mengejarnya kembali lagi ke waktu. Gimana cara penanganannya stroke dari para sobat otak yang mungkin ya sebagian yang masih awam ya, itu harus seperti apa ya, dan ini yang akan kita bahas. Oke, seperti yang tadi Dr. Saiful Ardi katakan bahwa stroke adalah serangan otak. Ini yang jadi pasti ada sesuatu yang menyebabkan kelainan di otak ya, sehingga terjadi manifestasi klinis ya, dan serangannya selalu mendadak. Jadi maksudnya ya, kata kuncinya ya, mungkin pasien sang korban yang tadinya tidak apa-apa ya, masih bisa berjalan ya, tiba-tiba saja lagi bicara gitu ya, tiba-tiba saja mengalami kelemahan satu sisi ya, bicara pelo, yaitu atas karena gangguan di otaknya itu. Sedikit saja bahwa mengingatkan kembali namanya orang stroke ya, seperti kita ketahui itu ada dua penyebabnya ya, ada dua mekanisme. Yang pertama adalah penyumbatan ya, yang paling sering 80% pasien dengan stroke itu mengalami penyumbatan, dan ada 20%-nya ya itu perdarahan ya. Walaupun ya ini stroke penyumbatan. Apa sih yang terjadi pada stroke penyumbatan? Ya, logikanya kalau kita mempunyai suatu seperti pipa seperti itu ya, pembuluh darah kan seperti pipa, seperti selang. Ya, di sini terjadi sumbatan aliran darah ya, sehingga ya kalau terjadi sumbatan aliran darahnya tidak mencukupi kebutuhan dari sel-sel otak ya, dan kalau sebabnya karena apa? Banyak sebabnya ya. Seperti kita lihat di sini pada gambar yang pertama ya, itu kita bilang ada aterosklerosis. Jadi ada penebalan di dinding bagian dalam pembuluh darahnya. Ya, yang makin lama ya, karena faktor risiko yang tidak terkontrol, ya hipertensi, diabetes, yang merokok, ya, dan pola hidup yang tidak baik, ya, atau faktor risiko lain, ya, lama-lama ya. Ini plaknya ini akan tertimbun dan akan menyebabkan penyempitan di pembuluh darah itu sendiri, sehingga aliran darahnya terganggu. Hal hasil adalah sel-sel darah di otaknya tidak tercukupi darahnya. Ya, itu akan menyebabkan terjadinya gangguan ya stroke ini tadi. Ya. Ya, ini kalau pecah ya, tadi sedikit saja ya, kalau pecah ya. Pecah sebetulnya mekanisme antara penyempitan pembuluh darah dengan pecah pembuluh darah itu sebetulnya satu mekanisme yang sama ya, di mana pembuluh darah itu ya, kalau misalnya ada faktor risiko yang tidak terkontrol ya, yang terjadi adalah ya ada bagian di pembuluh darah ya yang menebal ya, seperti tadi terjadi plak ya, tapi di sisi lain ada bagian pembuluh darah yang makin menipis, dan ini ya makin lama karena tensinya mungkin tidak terkontrol, makin lama makin besar bagian darah ini menipis, akhirnya pecah. Jadi sebetulnya ini adalah suatu mekanisme yang sama ya. Jadi ya faktor risikonya pasti akan sama ya. Sesuai dengan temanya ya, gambar ini saya ambil sebetulnya tema tahun lalu ya, Time is Brain ya, tapi hampir mirip ya sekarang. Precious time ya, jadi setiap menit itu sangat-sangat berharga ya, dengan setiap jarum jam berdetak itu sangat berharga, dan ini harus kita cermati ya. Walaupun mungkin tadi Dr. Saiful Ardi sudah mengatakan ya, saya sedikit aja ya, stroke itu walaupun memang tingkat kematiannya tinggi, kecacatan tinggi, tapi ada hal yang membahagiakan juga, ada kabar gembira. Kenapa? Walaupun tidak 100% ternyata stroke bisa dicegah loh.
Dan ini sebetulnya preventif pertama kita, kenapa supaya kita nggak kena stroke ya. Inilah sebetulnya jangan kena stroke dulu. Sebelum kena stroke sudah kita harus cegah. Gimana cara mencegahnya? Bisa. Ya, gimana cara pencegahannya? Yaitu ya untuk mengendalikan faktor risiko. Ya, faktor risiko itu seperti ada 3 hal yang terbesar. Ya, yang terbesar yaitu ya hipertensi, diabetes, ya, kemudian jantung. Ya, di sini kalau sobat otak yang memang punya garis keturunan ya secara genetik ya, mungkin orang tuanya, mungkin kakeknya yang mempunyai faktor risiko tersebut ya, ada baiknya ya secara berkala melakukan pemeriksaan ya. Jadi sebelum kejadian faktor risiko ini menyebabkan sesuatu ya, menyebabkan stroke dalam kasus ini atau sakit jantung atau hal yang lain ya, kita sudah mencegahnya dari awal. Ya, kita sudah mengendalikannya dari awal. Ya, saya rasa ini yang jadi masalah di masyarakat kita ya. Orang kalau misalnya diperiksa ke dokter itu malah takut ketahuan penyakitnya. Justru sebetulnya di sinilah tugas kita. Ya, kita kendalikan sebelum kejadian itu. Ya, kemudian kontrol teratur bila mempunyai faktor risiko tertentu, ya, pola makan, ya, hidup sehat, ya. Hidup sehat ini bukan cuma pola makan saja, tapi juga ya tingkat stres kita harus atur, ya, kemudian istirahatnya harus cukup dan olahraga. Ya, olahraga ya 150 per minggu, ya, itu akan membaik, ya, akan lebih baik, ya. Kemudian akibat stroke, ya. Nah, ini ya, yang harus kita ketahui adalah kalau misalnya kejadian stroke terus gimana? Ya, secara teori ya penyumbatan satu saja pembuluh darah, ya contoh gini deh, ya dalam 5 menit itu kita kalau misalnya tahan napas saja sudah pasti kita udah nggak sadar mungkin, ya itu dalam 5 menit. Tapi kalau ini mungkin kita masih sadar, ya tergantung dari luas pembuluh darahnya, ya. Tapi ya bagian pembuluh darah yang mesti bagian dari otak yang harusnya disuplai pembuluh darah jadi tidak menabungkan darah, rusak akhirnya. Setiap detiknya 32 sel saraf mati. Setiap jam ya 120 juta sel saraf mati. Ya, dan ini makanya sangat-sangat kita harus harus kita pahami ya. Time is brain. Ya, jadi sesuai dengan tema tahun ini, ya setiap menit sangat berharga karena ternyata setiap detiknya itu banyak sekali sel saraf mati. Ya, makin cepat, ya berarti kita akan mencegah kerusakan otak yang lebih lanjut lagi. Jadi ini sangat penting, ya. Oke, kalau misalnya sangat penting, terus kita harus seperti apa? Ya, yang harus kita waspadai misalnya, ya mungkin kita lagi berjalan-jalan di mall misalnya kayak gitu ya. Ya, yang paling sering adalah yang harus kita ya ini adalah ada singkatannya ya, yang udah jembatan keledainya lah ya. Ya, segera ke rumah sakit ya, yang itu adalah senyum ya yang tidak simetris ya, kemudian anggota gerak separuh badan ya sesisi yaitu melemah ya, atau bicaranya tiba-tiba orang jadi pelo, atau mungkin tidak bisa berbicara sekalipun, ya, atau mungkin nggak nyambung tiba-tiba, ya, atau kebas, ya, separuh badan, ya, atau tiba-tiba tadi seperti yang Dokter Saiful Ardi bilang, ya, ada gangguan di retinanya, jadi pandangannya tiba-tiba jadi rabun, ya, semua ini adalah tiba-tiba, ya, atau sakit kepala yang hebat sekali, dan ini harus kita, ya, harus segera, ya, ingat dengan slogan segera ke rumah sakit. Dan ini tolong ya para sobat otak bisa mensosialisasikan ke saudara kita, tetangga kita bahwa ini harus kita waspadai seperti ini. Karena ternyata ya ini kita mengadopsi dari luar negeri ya. Ini sedikit gambaran ya, dulu di Amerika di Cincinnati itu ternyata
tingkat kewaspadaan awareness orang terhadap stroke tuh nggak begitu paham, ya mungkin seperti kita ya. Tapi begitu mereka membuat suatu slogan seperti ini, ternyata banyak sekali orang-orang yang lebih paham ya, walaupun cuman hanya beberapa kriteria ini ya, ternyata lebih banyak datang ke rumah sakit dan lebih gampang tertolong. Dan itu yang paling terpenting ya. Oke, sekarang ke tata laksana stroke akut, ya pre-hospital. Kalau misalnya ya kita mendapatkan, misalnya tadi saya bilang di mall, ada hal pasti kita harus mengidentifikasi, ya identifikasi dulu. Oh ini ini segera ke rumah sakit nih, cocok senyumnya atau apanya tadi ya, senyumnya, kelemahan sesisi, ya kemudian bicaranya mungkin pelo segala macam. Salah satu saja kita sudah berpikir jangan-jangan ini stroke. Karena mendadak, ya. Nah, ini nanti ya alangkah baiknya ya kita nggak usah panik, ya. Karena kalau misalnya kita yang panik, ya pasti pasiennya akan jauh lebih panik, korban akan jauh lebih panik dan itu akan menyebabkan ya akan lebih susah kita nanti untuk tata laksana pre-hospitalnya. Ya, stabilisasi pasien, misalnya pasien ditaruh di tempat yang lebih tenang, ya kita tenangkan pasiennya pastinya. Ya, kemudian di tempat yang lebih terbuka, ya. Karena kalau misalnya stroke ini kan tadi saya katakan bahwa ada sumbatan. Ya, sumbatan aliran darahnya ke otak kurang, ya oksigenasi ke otak kurang. Ya, kita usahakan gimana caranya supaya mendapatkan oksigenasi yang bagus. Ya, jadi sobat otak nanti kalau misalnya ada korban seperti ini ya kita berikan ruang buat nafasnya bagus. Syukur-syukur ada oksigen. Kalau mungkin di rumah kita ada oksigen, kita berikan oksigen sementara ya. Kemudian kita memberikan notifikasi ke rumah sakit tujuan. Nah, inilah yang akan kita ke depannya ya, insya Allah nanti ya kita harus mempunyai suatu sistem notifikasi ke rumah sakit. Atau mungkin teman-teman sobat otak ya bisa menghubungi ke rumah sakit ya, ke call center rumah sakit ya, membuat notifikasi. Jadi di IGD-nya rumah sakit itu sudah siap-siap. Saya mau membawa nih pasien korban pasien begini ya, saya akan datang ke sana ya, cari rumah sakit terdekat ya, rumah sakit sana sudah ready. Jadi lebih cepat. Ya, kemudian transportasi. Nah, ini transportasinya nih agak sulit memang kalau untuk di Indonesia. Ya, mungkin kalau di luar negeri ya ambulannya cepat tanggap ya, kemudian juga di rumah di gedung-gedung ya, di mall gitu ya, mereka memang sudah siap untuk ambulannya ya, mereka selalu ada siap ambulan ya, tapi mungkin di sini kita berbeda. Ya, tapi yang pasti jangan menunda-nunda. Ya, jangan menunda-nunda karena tadi ya setiap menitnya sangat-sangat berharga ya. Jadi transportasi ya, yang penting pasiennya stabil, kita stabilkan ya. Kalau misalnya muntah, kita miringkan, kita keluarkan muntahannya biar dia napasnya bagus ya, dan segera dibawa ke rumah sakit ya. Kalau ada ambulan itu akan lebih baik ya, tapi kalau tidak ada ambulan ya kayak kita seperti ini ya, mungkin ya apa boleh buat, yang penting harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Nah, ini yang teman-teman sobat otak mungkin bisa download ya. Ini masih kita dalam taraf kita pembuatan ya, mudah-mudahan nanti ya di sini nanti teman-teman bisa download Fast Rescue mungkin di Google Play ya, di Android ya, Android masing-masing itu nanti akan ada rumah sakit mana saja ya, bukan cuma rumah sakit tapi ambulan ya itu sudah terkoneksi ya ke sini. Kalau misalnya sobat otak yang ada korban gitu ya di sekitar kita ya, kita bisa download seperti ini ya, kita bisa memberikan notifikasi ya, jadi notifikasi ke arah mana rumah sakit yang terdekat ya. Dan ini di luar negeri mungkin sudah berjalan ya. Dan saya rasa juga teman-teman di Surabaya ya juga membuat aplikasi yang hampir mirip seperti ini. Jadi ya kita bisa berkolaborasi semuanya ya, sehingga penanganan stroke bisa lebih tertangani dengan baik. Ya, ini ya diagram periode emas penanganan stroke ya, harus segera. Kenapa harus segera? Tadi saya katakan ya setiap menit sangat berharga ya.
Karena ya kalau kita cepat ya tadi ya kalau telat tadi saya katakan 80% itu pasiennya stroke itu adalah penyumbatan. Ya seperti kita ketahui sekarang ya ada obat-obatan yang sudah apa namanya direkomendasikan dimanapun ya di dunia saat ini ya apabila diberikan kurang dari 4,5 jam ya ternyata mempunyai efek yang sangat-sangat signifikan ya angka keberhasilannya lumayan tinggi sehingga nanti outcome-nya pasiennya ya tingkat kecatatannya lebih berkurang dan ini yang kita harapkan ya ini kita harapkan seperti ini. Kalaupun itu dia perdarahan ya dengan cepat kita membawa ya mungkin kita banyak bisa kita lakukan ketimbang kita menunda ya tadi seperti Dokter Saiful bilang ya nunggu keluarganya dulu nunggu ini ke umur ya alangkah baiknya itu kita rubah dari sekarang ya karena kita sama saja ya menunda membiarkan ya sel-sel otaknya rusak ya ini secara upaya-upaya apa yang menghadapi stroke ya pasti kita harus memahami kondisi gawat darurat. Stroke itu ada gawat darurat karena buru-buru dengan waktu ya waktunya bukan cuma hari ya tapi hanya beberapa jam ya hanya beberapa jam ya jadi harus segera ya penanganan di rumah sakit yang tepat. Jadi ini nanti ada hubungan dengan apa namanya kita harus tahu rumah sakit mana saja yang bisa melakukan tindakan-tindakan fasilitas yang lengkap pastinya. Jadi ini nanti teman-teman sobat otak ya bisa mendownload ya atau nanti dari yang di Surabaya juga ada semacam seperti ini ya. Itu akan lebih baik lagi. Kemudian melakukan upaya restorasi saraf fisioterapi ya. Jadi ini kalau misalnya kita sudah menangani gawat darurat dengan baik ya kita bisa melakukan restorasi setelah itu ya. Dan terakhir adalah mencegah stroke berulang. Dan ada hal yang harus kita apa namanya ketahui ya saat kita mau merujuk ke suatu rumah sakit, pasti fasilitasnya harus memadai. Ya, fasilitasnya harus memadai mulai dari adanya CT scan ya. Mungkin beberapa kasus kita membutuhkan MRI, tapi biasanya ya hampir sebagian besar ya minimal ada CT scan. Ya, minimal ada CT scan ya dan pastinya ada dokter sarafnya ya ada dokter saraf yang standby jadi seumpamanya kita membutuhkan tindakan ya itu bisa kita berikan dengan segera ya nah baik bedah saraf maupun sarafnya harus ready ya oke. Dan ini yang saya tekankan ya jadi kalau ada sobat otak yang kenapa itu waktu sangat berharga, ternyata saat ini ada pengobatan yang kalau ternyata itu penyumbatan ternyata ada kabar baiknya loh. Ada obatan yang bisa kita berikan ya. Ini adalah satu trombolisis ini adalah satu-satunya terapi yang direkomendasikan ya. Ini bahasa awamnya itu mendobrak adanya penyumbatan dalam pembuluh darah. Jadi diterobos di bekuan darahnya itu dihancurkan seperti itu. Ya dan yang jadi titik berat adalah tingkat keberhasilan cukup tinggi. Tapi ada tapinya. Ya, hanya bisa diberikan kalau kurang dari 4,5 jam. Ya bisa 4,5 jam itu artinya ya dari kejadian sampai pemberian obat itu dalam 4,5 jam. Kita belum berbicara ya sistem di rumah sakit yang harus cepat ya tadi ya harus cepat ya kurang dari 20 menit sudah CT scan ya sudah dalam 1 jam. Jadi mungkin kalau saya bisa ambil garis tengahnya ya dalam 3 jam harus sudah di rumah sakit maksimal karena dalam 1,5 jam itu ya itu udah pemeriksaannya segala macam itu bisa kita lakukan ya dalam 1 jam ya 1,5 jam bisa kita berikan. Jadi masih ada tempatnya di situ. Jadi kalau misalnya kita menunda bukan berarti 4,5 jam ini datang pas 4,5 jam tidak ya tapi 4,5 jam itu adalah saat terakhir udah diberikan. Pemeriksaannya harus sudah dilakukan sebelumnya. Jadi harus segera.
Saya akan membuat ringkasan ya dalam ini ya. Seperti kita tahu bahwa stroke adalah masalah kesehatan utama ya. Tadi Dr. Saiful juga sudah katakan ya nomor 1 ya. Dr. Firdaus juga mengatakan nomor 1 di Indonesia saat ini penyebab kematian utama kecacatan ya. Dan pasti kalau misalnya kecacatan akan membuat beban bukan cuma si pasien, bukan cuma keluarga dan juga pasti lingkungannya, pasti keluar negara, dan ini harus kita bisa kurangi, kita bisa cegah ya. Dan yang paling penting adalah stroke bisa dicegah dan bisa kita obati. Jadi teman-teman, sobat otak ya, kita harus aware terhadap stroke, dan kalau misalnya kejadian sekali lagi ya ada korban ya di lingkungan kita, di sekitar kita, segera dibawa ke rumah sakit, nggak usah panik. Seperti itu. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Riki yang telah memberikan pemaparan materi mengenai penanganan stroke. Terima kasih atas penjelasan yang sangat baik dan informatif ya, Dok. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, bagi sobat otak semua yang ingin bertanya, silahkan mengetik pertanyaannya di kolom Q&A Zoom atau di kolom komentar YouTube kami. Setelah ini, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang nantinya akan dijawab oleh para narasumber kita, yaitu ada Dr. Riki dan Dr. Ardi. Baik, mulai dari pertanyaan pertama dulu ya. Ini pertanyaan dari Sani, dari PKK Kelurahan. Dari Ibu Sani, Ibu PKK Kelurahan. Pertanyaannya, Dok, kalau bangun tidur, tangan kanan terasa kebas atau kayak kesemutan, apakah itu gejala stroke ya, Dok? Ini sepertinya diperuntukkan untuk Dr. Ardi. Ya. Oke, Dr. Ardi, silakan, Dok. Ya, terima kasih ya. Jadi tentu kebas separuhnya kita lihat ya di daerah muka, tangan, kaki ya, atau hanya karena gangguan di saraf tepi. Ya, tentu itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kalau stroke itu tadi di sistem saraf pusat kita menyebutnya, jadi di otak tadi ya. Nah, kalau misalnya tidur salah posisi, leher salah posisi, itu bisa juga nanti terjadi kebas atau kesemutan. Itu tentu perlu diperiksa juga. Ya, terima kasih. Oke, baik. Berarti tidak semua kesemutan atau kebas itu adalah tanda utama stroke ya, Dok ya. Itu membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, begitu ya, Dok. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Elvi Yulita dari Jember. Jauh nih dari Jember ya. Apa suka lupa atau sulit mengucapkan sesuatu itu juga disebut stroke? Apa bedanya dengan demensia? Ini terkait Dr. Ardi lagi nih, Dok, mengenai ciri deteksi dini stroke. Kalau suka lupa dan sulit mengucapkan sesuatu itu bagaimana, Dok? Ya, terima kasih. Jadi memang ya di antara tadi memang ada di antara gejala stroke ada juga nanti pasien yang lupa ya, atau gangguan memori dan seterusnya. Ya. Nanti memang ada namanya demensia. Ya. Demensia itu di antaranya juga nanti yang disebabkan karena stroke, ya, vaskular demensia dan seterusnya, yaitu nanti kita lihat. Memang ada nanti jenis-jenis stroke, misalnya stroke yang pada yang terganggu pembuluh darah yang sangat kecil atau biasanya dikenal dengan nama lakunar, kecil sekali pembuluh darahnya. Nah, kalau pas terkena kutu di daerah pusat yang mengatur memori otak, nah itu pasiennya bisa mengalami gangguan-gangguan memori dan juga gangguan-gangguan lain. Jadi mungkin perlu dilakukan pemeriksaan nanti lebih lanjut. Biasanya dokter saraf melakukan pemeriksaan, dites, ditanya-tanya, suruh itu kurang-kurangan dan seterusnya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya, Dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ambar Rahayu. Jika sudah didiagnosa lakunar infarct dan telah berobat ke dokter saraf serta minum obat penurun kolesterol, pengencer darah, dan obat anti-stroke, apakah kemungkinan berpeluang bisa stroke? Bisa stroke. Olahraga 2 kali seminggu, pola makan rendah lemak, dan tidak digoreng. Ini mungkin untuk Dr. Riki, Dok, bagaimana? Mohon penjelasannya, Dok. Ya, jadi namanya orang udah pernah kena stroke, ya ini kan ada penyumbatan jelas ya, apapun sebesar apapun ya pasti ada kerusakan di pembuluh darahnya. Jadi sebagian area di otak itu tidak mendapatkan darah seperti itu kan ya. Ya, pada prinsipnya ya di tempat lain pasti ada juga yang mengalami seperti itu, tapi mungkin ya saat itu ya adalah bagian situ yang
paling parah, jadi menampakkan suatu gejala. Ya, nah sekarang kalau misalnya saya udah diberikan obat-obatan dok, ya, jadi obat-obatan itu ibaratnya kalau kita lagi perang gitu ya, kita diberikan rompi anti peluru, ya, rompi anti peluru itu ya buat si tentaranya ya baik ya pastinya, tapi belum tentu menjamin 100% ya dia tidak akan tertembak. Karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa, ya, yang tidak dipakai rompi anti peluru tadi. Ya, contoh kalau misalnya ini ya pada pasien-pasien yang usianya makin tua, ya, kemudian juga ada gangguan misalnya ya untuk wanita yang sudah menopause, ya, itu kan tidak bisa kita perbaiki, ya, memang. Tapi ya 60-80% tingkat keberhasilannya untuk terjadi mencegah stroke itu sangat baik. Ya, yang terpenting adalah sekarang itu bagi ibu ya, yang terpenting adalah gimana caranya ya faktor risiko tadi kita perbaiki. Kalau faktor risiko kita perbaiki ya, di tempat lain tadi pembuluh darah lain yang memang mungkin ada gangguan ya, tapi tidak terlalu parah, dia tidak tambah parah. Alangkah baiknya tadi Ibu mengatakan pola hidupnya sudah diperbaiki, makannya sudah bagus, olahraganya bagus, ya. Saya rasa kemungkinan untuk stroke-nya pasti jauh lebih kecil. Ya, pasti selama itu terkontrol, ya, itu pasti jauh lebih kecil. Ya, jadi insya Allah sih aman. Ya, tapi yang paling penting ya kita harus menjaga benar-benar. Ya, termasuk misalnya stres, pola stres. Ya, itu juga harus kita ya istirahatnya cukup, ya, bukan cuma kita makannya aja, ya, banyak hal, ya, kita walaupun minum obat ya anti hipertensi, kalau kita misalnya mungkin kita lagi stres, pasti tensinya akan tinggi. Kita punya gula, minum gulanya teratur, obat gulanya teratur, tapi kita stres, banyak pikiran, ya, gulanya masih tinggi. Ya, hal-hal yang tadi itu tidak bisa kita cover dengan baik. Ya, dan itu yang butuh, makanya harus kita perbaiki semuanya. Jadi kedepannya akan lebih baik. Itu aja sih. Baik, terima kasih pada Dr. Riki. Itu penjelasannya dari pertanyaan Ibu Ambar Rahayu tadi ya. Jadi yang dijaga itu keterkaitan semuanya gitu, dari pola makan kita, dari aktivitas fisik kita, dan juga diperhatikan juga istirahatnya gitu. Jadi semuanya akan saling terkait gitu untuk menjaga kondisi kesehatan badan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Puskesmas Pondok Kopi 2. Assalamualaikum, izin bertanya dok, untuk kami yang di Puskesmas, apa yang bisa kami lakukan jika ada pasien datang dengan keluhan kelemahan anggota gerak sebelah mendadak dengan onset kejadiannya baru beberapa jam? Nah, ini yang tadi terkait dengan precious time, tema kita hari ini ya dok, Dr. Riki. Baik, bagaimana penjelasannya dok? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya, sebetulnya bukan cuma di Puskesmas ya, tapi mungkin settingannya akan berbeda. Tadi saya katakan untuk teman-teman ya sobat otak, kalau misalnya di mall atau gimana gitu ya, yang pertama pasti kita ya, saya akan secara general ya, yang pasti kembali lagi kita nggak usah panik ya, kita kenali dulu gejalanya. Kalau memang ya pada prinsipnya ya kita harus merujuk ke rumah sakit yang mampu melakukannya. Terus saya di Puskesmas harus ngapain dong? Pasti kayak seperti itu. Ya persiapannya pasti sebelum itu dibawa ke rumah sakit, teman-teman di Puskesmas ini sudah menstabilkan si pasien, dibuat tenang, karena ini namanya orang stroke kan mendadak ya. Namanya kalau orang stroke mendadak, kalau namanya mendadak, ibaratnya kalau misalnya ada anak bocah ya, mainannya tiba-tiba kita ambil, lagi anak main kita ambil, pasti dia akan stres, pasti dia akan nggak tenang pastinya, dan itu akan menyebabkan tensinya tambah tinggi, segala macam, pasti akan nggak bagus ya. Nah, teman-teman di Puskesmas ya, teman-teman sobat otak juga harus menenangkan pasiennya. Kalau punya, tadi saya katakan kalau punya oksigen mungkin di sana ya, sambil kita notifikasi ke rumah sakit ya, kita berikan oksigen ya. Setelah misalnya kita sudah mendapat ya, kita sudah memberikan notifikasi ya, menstabilkan pasiennya ya, kita jaga ya. Teman-teman di Puskesmas mungkin ya basic life support-nya ya, airway, breathing, sirkulasinya bagus ya, kita baru rujuk ya. Kalau misalnya
basic life support-nya tidak berjalan bagi teman-teman tim medis, ya percuma juga datang ke rumah sakit kalau nanti pasti akan perburukan gitu. Jadi kita harus yakinkan ya basic life support-nya itu berjalan dengan baik, airway breathing sirkulasinya baik, ya segera bawa ke rumah sakit yang menanganinya, tapi sebelumnya harus memberikan notifikasi. Jadi di rumah sakit itu IGD itu udah siap. Oh, ada pasien misalnya dari Puskesmas Pondokopi 2 nih mau merujuk ya pasien dengan code stroke ya kurang dari 4,5 jam. Jadi ada kemungkinan kita bisa memberikan trombolysis ya. Teman-teman di IGD itu udah siap ya menyambut ya langsung cepat ya sehingga udah semuanya bisa tertangani dengan baik. Itu sih pertanyaan yang bagus. Ya. Baik, itu pertanyaan tadi yang bagus sekali bagi tim tenaga kesehatan di Puskesmas. Jika ada pasien yang memiliki gejala stroke, menurut Dr. Riki itu segera untuk dirujuk ya dok ya, karena di Puskesmas itu kan terbatas obat-obatannya gitu ya. Dan jangan lupa harus memberikan informasikan juga rumah sakit yang akan dituju seperti itu supaya kita bisa ready siap menerima pasien, gitu ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya, ini untuk Dr. Ardi juga dan Dr. Riki sepertinya dok dari pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apakah anak-anak dapat menderita stroke? Serta apakah ada perbedaan penata laksanaan terapi stroke pada anak-anak dengan orang dewasa? Apa saja pengobatan dan pencegahan yang bisa dilakukan? Terima kasih. Pada Dr. Ardi, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya dok. Iya, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Kumaidi. Muhammad Kumaidi, ya. Ya, terima kasih. Jadi memang bisa juga terjadi pada anak-anak, ya. Okay. Itu penyebabnya biasanya agak berbeda dengan kalau tadi banyak yang hipertensi, ya, diabetes. Mungkin bisa karena yang bisa disebut dengan kelainan anatomi dari pembuluh darah, bisa juga. Jadi pembuluh darahnya, bentuk pembuluh darahnya tidak seperti yang lainnya, ya. Sehingga mudah sekali mengalami pecah atau penyumbatan, atau karena gangguan dari komponen yang di dalam selang pembuluh darahnya. Ya, itu biasanya juga bisa terjadi juga pada kasus stroke pada anak-anak. Dan tentunya nanti penanganannya ya sesuai penyebabnya. Jadi mungkin nanti kalau mungkin saya tambahkan oleh Dr. Riki. Ya. Jadi kalau tadi pemeriksaan ada namanya MRI, MRA, angiografi, kita bisa melihat nanti bentuk selang pembuluh darahnya itu untuk melihat anatominya. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Itu dari Dr. Ardi. Dari Dr. Riki bagaimana dok? Apakah stroke bisa pada anak-anak dok? Ya, setuju sekali dengan Dr. Saiful Ardi tadi. Ya, jadi memang ya kami di Rumah Sakit Pusat Otak Konsul juga kami telah menjaring banyak pasien-pasien yang anak menderita stroke. Seperti Dr. Ardi bilang ya, ini kan proses yang berbeda dengan orang kena stroke pada umumnya. Ya, stroke usia muda, apalagi anak-anak, ya biasanya ada gangguan ya baik itu mungkin dari jantung yang bermasalah, mungkin itu tadi seperti Dr. Ardi bilang dari pembuluh darahnya atau dari darahnya. Dan penanganannya ya tergantung dari ya penyebab-penyebab tadi. Sama sih sebetulnya ya faktor risiko itu juga ya, tapi faktor risikonya akan berbeda. Ya, pada pasien dengan yang stroke usia muda, apalagi anak-anak, dengan yang usia tua, ya itu berbeda faktor risikonya pastinya. Tapi itu tadi, ya tidak jauh dari gangguan di jantungnya, pembuluh darahnya, atau darahnya itu sendiri seperti Dr. Saiful bilang tadi. Ya, kalau penanganannya itu tadi. Ya. Baik, mungkin pertanyaan lanjutan, kira-kira kalau dari kasus anak yang terkena stroke itu bisa kemungkinan buat sembuh dok atau gimana? Karena masih anak-anak nih dok, jenjangnya masih panjang gitu hidupnya gitu dok. Ya kita pengalaman di kita secara teori mungkin kalau kita bilang namanya otak kalau sudah rusak ya itu sulit sekali karena sel otak itu adalah sel yang regenerasinya itu paling jelek dibandingkan sel lain. Itu secara teori seperti itu. Tapi ternyata kalau pada anak-anak itu jauh berbeda ya. Banyak beberapa kasus kita ya yang ternyata kita pernah mendapatkan suatu kasus yang benar-benar yang sudah mungkin kalau awalnya kita sudah menyerah ya, kesian pasiennya hanya bisa napas saja ya, nggak bisa hanya buka mata, tapi setelah perawatan walaupun lama ya sekarang pasiennya sudah bisa berjalan. Oh gitu. Kita tidak tahu seperti itu, tapi ya makanya ini juga bisa kita untuk orang dewasa ya bagi
sobat otak yang terkena stroke, saya rasa nggak boleh kita putus asa. Ya, walaupun secara teori seperti itu, saya rasa banyak kok yang bagus kok ternyata. Jadi nggak boleh putus asa. Jadi seperti tadi terakhir saya katakan bahwa stroke itu bisa diobati, maksudnya kita bisa enhance, ya betul. Meminimalisasi resiko catatan yang ada. Yang penting kita harus mau berusaha. Ya itu sih. Berbeda kalau anak-anak kan lebih mau berusahanya. Kalau orang dewasa biasanya lebih, kalau kena stroke tuh udah patah semangat gitu ya, betul. Oke, baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Oke. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, beberapa pertanyaan belum bisa kami bacakan dan dijawab pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Sobat Otak semua yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi pertanyaannya sangat banyak sekali ya, gitu. Dan mohon maaf kita tidak bisa menjawabnya satu persatu. Di saat ini saya akan mengumumkan penanya terbaik ya, yang akan mendapatkan bingkisan dari kita. Bingkisan menarik. Nah, 5 pertanyaan terbaik itu ada yang pertama dari Ibu Sandi dari PKK Kelurahan, kemudian yang kedua dari Puskesmas Pondokopi 2, terus yang ketiga ada Ibu Elvi Yulita, kemudian yang keempat ada Ibu Ambar Rahayu, dan yang kelima ada Bapak Muhammad Humaidi. Kepada para pemenang, kami akan menghubungi Bapak Ibu via Zoom dan dimohon untuk membalas pesan chat kami di Zoom ya. Terima kasih atas kedua pembicara, para narasumber, Dr. Saiful Ardi. Terima kasih banyak Dok sudah meluangkan waktu di sini, sudah memberikan ilmu pengetahuannya. Terima kasih juga kepada Dr. Riki meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuannya. Gitu. Dr. Riki itu suka memakai analogi-analogi ya, jadi kita bisa mengerti nih analoginya seperti itu gitu. Terima kasih banyak Dok. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk para sobat YouTube, sobat otak dan sobat YouTube di sini, dan juga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, setelah ini selanjutnya kita mau ada acara quiz ya teman-teman semua. Jadi quiz ini